Halo, selamat datang ke podcast pertama dari tim Finance Amarbank. Nama saya Gasa dari Trisuri Circle dan di sebelah saya ada Dias dari tim Investor Relation dan juga rekan saya di sini ada dari Trisuri juga namanya Rachel. Nah, untuk podcast pertama hari ini kita akan membahas beberapa topik nih. Yang pertama yaitu dengan kinerja Amarbank dan diikuti oleh update market. Tetap stay tune ya untuk di channel Amarbank kita karena kita akan hadir untuk di setiap bulannya. Oke, jadi Dias untuk perdana podcast hari ini bisa dijelasin dulu nggak sih sejarahnya Amarbank? Nah, untuk Amarbank sendiri itu sebenarnya sudah berdiri dari tahun 1991 di Surabaya. Waktu itu masih berbentuk bank buku satu. Nah, pas tahun 2014 itu diakuisisi oleh Tolaram Group. Dan sehingga waktu itu juga waktu tahun 2014 berganti nama menjadi PT Bank Amar Indonesia atau Amarbank. Nah, ada beberapa milestone nih sampai sekarang yang bisa menjadi fakta yang penting juga. Pada tahun 2019 itu Tolaram Group melakukan peningkatan modal lagi ke Amarbank ya. Jadi saat ini sudah 1 triliun. Jadi udah jadi bank buku 2. Nah, pas tahun 2020 awal tahun ini Amarbank resmi melantai di bursa gitu. Nah, buat rekan-rekan jadi jangan lupa ya untuk kode sahamnya Amarbank itu AMAR. Oh, terus kenapa akhirnya bisa mengakuisisi si Aminbank terus ganti nama jadi Amarbank? Waktu CEO kami, Bapak Pisau Fusian memiliki ide nih bahwa memberi ide bahwa Indonesia ini sangat potensial untuk membangun sebuah bisnis karena penduduknya atau populasi itu besar ya, hampir 300 juta ya kalau sekarang. Dan waktu itu setelah berbagai macam riset, ternyata ada fakta nih di Indonesia itu masih banyak banget masyarakat yang belum tersentuh oleh institusi keuangan. Dan ada juga masyarakat yang sudah tersentuh oleh institusi keuangan tapi belum bisa terlayani dengan baik. Gitu. Jadi melihat adanya problem ini dan potensi pasar yang begitu besar, terpilih waktu itu mau bikin bisnis fintech di Indonesia. Nah, salah satu alasan juga kenapa berganti nama ya, alasan utamanya itu karena memang untuk mengindikasikan nih bahwa akan adanya transformasi digital di jangka panjangnya gitu. Makanya ganti nama sih, sekalian start fresh juga. Oke. Cuma kan tadi awalnya pengen bisnis fintech nih, tapi kenapa jadi bank ya gitu? Nah, karena begini, pas tahun 2013 dan 2014 itu perizinan ataupun untuk lisensi fintech itu belum jelas atau mungkin malah belum ada ya pas tahun 2013. Jadi karena Tolaram Group ini mau bikin bisnisnya untuk jangka panjang, makanya pas di start mau mulai masuk Indonesia ini harus benar-benar rapih gitu loh. Nah, makanya waktu itu mau nggak mau ya cari lisensi yang pas nih buat apa nih kira-kira lisensi yang pas. Nah, waktu itu ada beberapa pilihan. Tapi ternyata yang benar-benar cocok untuk bisnis yang mau dibikin itu ternyata bank gitu. Nah, untuk di Amarbank sendiri itu produk unggulannya apa gitu? Bisa diceritain nggak? Oke, jadi produk unggulannya Amarbank itu Tunaiku, Indonesia's first digital lending product di tahun 2015 ya, dan sudah disetujui sepenuhnya oleh OJK. Nah, jadi Tunaiku ini menggunakan teknologi big data dan predictive analytics dalam menganalisis kredit. Jadi persetujuannya itu bisa cepat banget. Jadi sampai up to 24 hours itu udah dapat persetujuan kreditnya, bahkan 1 jam pun sudah ada harusnya hasilnya. Nah, pinjamannya sendiri itu tanpa agunan ya, dimulai dari 2 juta sampai dengan 20 juta, tenor sendiri dari 6 bulan sampai dengan 20 bulan, dan bunga dan biaya itu sangat kompetitif banget gitu. Kalau misalnya kinerja Tunaiku sampai dengan saat ini itu gimana? Jadi Tunaiku itu potensinya sebenarnya masih gede banget. Sampai dengan kuartal kemarin itu aja sudah menyalurkan kredit sampai dengan 5 triliun rupiah kepada sekitar 500.000 nasabah. Oh gitu. Jadi kalau bisa disimpulkan berarti si Tunaiku ini tuh adalah produk dari si Amarbank ya, bukan entitas yang terpisah gitu. Nah,
Ini pertanyaan yang mungkin ini juga saya menjelaskan lagi ya ke rekan-rekan dan menekankan lagi. Jadi kenyataannya itu tadi produk dari Amarbank. Jadi bukan bentuk kerjasama ataupun bentuk anak perusahaan yang lainnya dari orang bukan. Jadi benar-benar satu entitas dan ini diawasi oleh OJK Perbankan kayak gitu. Oke, dari tadi kan kita udah bahas backgroundnya si Amarbank, produk-produknya. Nah, mungkin kali ini bisa nggak sih di-share untuk kinerja Amarbanknya sendiri itu sampai sekarang tuh gimana? Oke, jadi seperti kita ketahui ya sekarang kan lagi pandemi ya. Dan memang Amarbank itu sebagai salah satu institusi keuangan memang pasti terdampak gitu, tidak bisa dipungkiri. Tapi pada faktanya kinerja Amarbank sampai sekarang masih positif gitu ya. Karena fakta menarik juga karena mungkin banyak masyarakat yang WFH, terus tidak banyak stay di rumah kan. Jadi adopsi teknologi itu jadi justru makin cepat nih. Karena kan Amarbank itu tadi punya produk seperti Tunaiku dan itu jadi makin stabil lah gitu, justru tidak menurun aplikasi yang datang gitu ke Tunaiku. Nah jadi kalau dibandingin ya sama quarter sebelumnya nih, quarter 2 sama quarter 3 sekarang, itu aja pendapatan bunga bersih kita sudah growth sampai dengan 25% gitu. Sama juga dengan pendapatan bersih kita juga sudah tumbuh gitu dari dibanding quarter 2 besar 20% juga kurang lebih. Ada fakta menarik juga nih sebenarnya karena kan Amarbank ini tuh dari awal terbentuk ya diakuisisi Orang Group itu kita itu istilahnya bekerja dengan gaya startup lah ya. Contohnya dengan gaya open space. Nah, itu tuh dengan mempertahankan gaya tersebut sampai dengan sekarang itu kita baru dapat sertifikasi Best Place to Work baru-baru ini di tahun ini gitu. Oke, menarik. Nah, jadi kan kita udah ngebahas tentang backgroundnya Amarbank, terus kinerjanya juga sama dia dari Investor Relation. Nah, sekarang ke Rachel nih dari Risuri. Kira-kira update market untuk sekarang tuh gimana sih, Rachel? Oke. 2020 tuh tahun yang unik ya, guys ya. Yes. Kayak banyak banget kejutan gitu, banyak banget surprise di tahun ini. Kayak hal-hal yang kita nggak sangka-sangka tuh terjadi. Contohnya kejutannya tuh apa aja sih? Corona ini bikin, tadi guys, dia sudah bilang ya, kita jadi nggak bisa ke kantor, atau anak-anak sekolah mungkin nggak bisa ke sekolah. Terus juga pemerintah juga terdampak kayak gitu. Pemerintah jadi kemarin pada ngikutin nggak pertumbuhan ekonomi kita sempat jeblok ya. Iya, sempat kayak orang-orang heboh dengan istilah resesi seperti itu. Kayak dikira kita bakalan krisis lagi kayak waktu global financial crisis kayak gitu, atau Christmas 98. Ternyata enggak ya, syukurnya sih belum. Itu kita ngalamin yang namanya pertumbuhan ekonomi. Akhir tahun 2019 pertumbuhan ekonomi kita tuh 5%-an, dan memang beberapa tahun belakangan itu pertumbuhan ekonomi Indonesia terus stabil di situ 6%, 5%. Belakangan sih 5% terus. Nah, pas kuartal pertama 2020 itu kita turun ke 3%. Jadi dari 5% 2019 ke 3%. Terus habis itu kuartal kedua turun lagi. Turunnya parah. Minus 5%. Wah, itu benar-benar itu mungkin pas itu kita tahu situ ada PSBB, pertama kali dicanangkan PSBB, ditutupin semuanya, nggak ada yang buka, ada wajib pakai masker kayak gitu. Terus kuartal ketiga masih turun juga, tapi turunnya lebih baik dibanding yang sebelumnya. Seperti itu, dan kita nggak tahu kuartal keempat ini berapa, diperkirakan sih minus 1% sampai 0%, 0,2%. Kalau untuk di global sendiri ada event-event menarik gitu nggak sih, Rachel? China itu adalah biggest global supply chain. FYI teman-teman, itu 20% supply chain atau supply dunia itu dari China. Kayak gitu. Jadi bayangin waktu ada outbreak ini di China, itu pertama kali di Wuhan, itu tuh China lumpuh total, lockdown kan tuh di beberapa kota. Ya bayangin aja 20% supply dunia kehambat gitu untuk masuk ke negara kita atau negara-negara lain. Sangat berdampak kan buat Chinanya sendiri dan buat kita juga. Nah, itu satu. Tapi mereka sekarang udah berangsur pulih seperti itu. Terus negara-negara lain seperti US juga kena. Bahkan US sama Eropa sekarang nih masih tinggi-tingginya kasus positif coronanya, sama kayak Indonesia.
Terus kalau untuk 2021 nih, kira-kira kondisi market nih gimana nih overview-nya? Selama masih ada corona, susah juga untuk kita memprediksi 2021. Game changernya itu adalah vaksin, guys. Gitu. Maksudnya gimana tuh game changernya? Kalau ada vaksin, maka kita lebih bisa gitu, pemerintah, swasta, masyarakat lebih bisa bikin perhitungan atau forecast atau rancangan untuk bisa dilakukan. Tapi selama masih ada corona, kita benar-benar ya kayak kemarin aja bursa sempat flash sale ya. Iya. Ikut nggak tuh? Minus 3%. Minus 3% gitu ya. Jadi kalau misalnya corona ini tidak dikontrol, ya akan sulit untuk pemerintah membuat kebijakan, untuk membuat rancangan, swasta juga kayak gitu. Menarik banget nih update market dari Rachel. Nah, jadi untuk podcast perdana hari ini kita kan udah ngebahas backgroundnya Amar Bank, terus kinerjanya, terus market update juga dari Rachel, dari Trisuri. Nah, mungkin untuk rekan-rekan semua, jika ada pertanyaan bisa komen di kolom komentar. Nanti untuk di podcast selanjutnya kita akan coba jawab seperti itu. Oh iya, untuk rekan-rekan yang ingin tetap stay update untuk perkembangan kinerja Amar Bank dan market update dari kita, jangan lupa di like, subscribe, and share ya videonya. Sampai jumpa di video kita berikutnya ya.